dengan acara pokok penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021, pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penjalanan keputusan DPRD Kota Kendari serta pendapat akhir Wali Kota Kendari dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021, maka Partai Nasdem mendapat gambaran yang jelas atas Raperda APBD dapat dijadikan acuan pelaksanaan semua kegiatan pembangunan di semua sektor yang efektif dan efisien serta akuntabel. Tahun 2020, penyusunan RA77 memohon mengesahkan Raperda menjadi Perda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Paripurna Dewan yang terhormat, setelah mendengarkan, mencermati, dan menelaah secara keseluruhan substansi perencanaan yang disampaikan masing-masing SKPD melalui rapat konsultasi pembahasan, di mana beberapa catatan, masukan dan solusi penting atas sejumlah permasalahan yang dihadapi untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan respon dari Wali Kota Kendari, diantaranya optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan pembangunan. Dari fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terjadi hal-hal atau saling beda-beda pendapat lagi antara DPRD dan pemerintah daerah. Yang mana dalam selama pembahasan ini tentu kami menyadari bahwa pembahasan telah dijalani dengan penuh dinamika, dan alhamdulillah semua upaya tersebut telah dapat dirumuskan dalam suatu komitmen bersama bahwa APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 menjadi produk hukum yang aspiratif, responsif, akseleratif, dan produktif dalam mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dari Unhalu yang sedang melakukan KKN di Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan setuju dan menerima rancangan peraturan daerah Kota Kendari ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa APBD ini merupakan penyempurnaan dan penjelasan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang dibuat secara kuantitatif maupun kegiatan program dalam arti kualitatif berdasarkan kebijaksanaan pemerintahan yang akan ditempuh dalam tahun 2021. Berbagai langkah dan kebijaksanaan pemerintah daerah yang dituangkan dalam penyusunan nota keuangan dan rancangan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 pada prinsipnya tetap konsisten dan sinkron dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan belanja daerah ini sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kota Kendari yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tahun Anggaran 2021, maka izinkan kami menyampaikan pandangan akhir yang mewakili fraksi PKS sebagai berikut. Fraksi PKS mengapresiasi RAPBD 2021 karena dalam penyusunannya senantiasa memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, di mana dalam pelaksanaannya hendaknya dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Kota Kendari yang berorientasi pada basis kinerja melalui pendekatan penganggaran yang mengutamakan asas manfaat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Kendari tahun 2021. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, setelah melihat dan mencermati Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2021, untuk itu fraksi Partai Amanat Nasional Kota Kendari merekomendasikan 1. Sebaiknya dalam penyusunan RAPBD tahun 2021, pemerintah Kota Kendari selain harus dilakukan secara transparan, harus memaksimalkan prinsip kejujuran dan akuntabilitas publik, sehingga pada akhir dapat menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel, dengan tujuan menghasilkan output yang maksimal dan berkualitas sehingga mencapai target untuk kepentingan publik. Fraksi Partai Amanat Nasional Kendari menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran. Fraksi Golkar berpendapat sebagai berikut. Pertama, kiranya tapping box lebih ditingkatkan pengawasannya agar semua wajib pajak bisa patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Kedua, potensi PAD yang ada di pelelangan ikan Kendari berkaitan retribusi parkir tepi jalan lebih dimaksimalkan, karena kami memandang penarikan retribusi di TPI tersebut belum maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Golkar menerima rancangan peraturan daerah APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD Kota Kendari tahun 2021. Ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan mendapatkan nomor register Perda dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara. Naskah berita acara persetujuan bersama dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Oleh adik-adik mahasiswa, Kendari bisa memberikan manfaat bagi kita semua. 2021 pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang menyatakan bahwa persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021 ditandatangani paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021 atau pada akhir bulan November 2020. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Kendari,
saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari yang telah menyampaikan persetujuan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi sehingga RAPBD tahun 2021 ini dapat kita tandatangani dalam bentuk berita acara persetujuan bersama. Kebijakan program dan kegiatan sebelumnya dalam rangka pencapaian target pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kota Kendari sebagaimana termuat dalam RPJMD 2017-2022 dengan tetap dilakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan tahun 2021 mendatang secara perlahan ekonomi kita dapat pulih kembali, sektor pariwisata dapat kembali beroperasi secara normal, lapangan kegiatan yang belum terakomodir pada era RAPBD tahun 2021 ini akan menjadi catatan penting dan prioritas kita bersama untuk dapat dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala tanggapan baik berupa masukan, saran, bahkan kritik yang disampaikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dokumen RAPBD tahun anggaran 2021 ini, sekaligus menjadi masukan yang konstruktif dalam pelaksanaan nantinya, baik yang berkaitan dengan peningkatan potensi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita sekalian dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, terkhusus pada masyarakat Kota Kendari yang kita cintai. Semoga segala amal perbuatan yang telah kita kerjakan dapat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Maka acara selanjutnya rapat saya. Namun demikian, sebelum rapat paripurna malam ini saya tutup. SIP mohon berdiri. Mantan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan yang telah memasuki masa pensiun terhitung sejak hari ini dapat menjadi teladan bagi seluruh ASN dan non-ASN, khususnya di lingkup sekretariat DPRD Kota Kendari. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada malam ini saya tutup.